tukang mebel jadi presiden ya. Ya halo, assalamualaikum sobat-sobat semua, ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini gue akan review lagi. Nah, ini adalah sebuah komik tentang Presiden Jokowi ya. Nah, sekalian kita unboxing ya, karena masih belum saya buka. Buat kalian bisa ikut beli juga. Ini adalah sebuah paketan dari Shopee, tepatnya di toko Raja Murah Buku Murah ya sobat ya, yang berada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nah, ini paketannya lumayan agak tipis ya. Kita langsung buka aja sobat. Buat kalian yang mau beli, kalian juga bisa kepoin tokonya Raja Murah Buku Murah, karena banyak banget koleksi buku-buku dan komik-komik murah di sana sobat, baik novel, buku pengetahuan, pelajaran, dan lain-lain, seperti komik juga sobat. Kalau kalian butuh alamatnya, kalian bisa cekidot link di deskripsi atau bisa cekidot link di sini ya. Dan pastinya kalau dari Raja Murah Buku Murah itu selalu ada bubble wrap-nya sobat, jadi sangat aman banget paketannya. Oke, ini dia komiknya ya sobat ya. Kita buka lagi, ini masih ada bungkusnya. Nah, dari sellernya itu memang selalu selain bubble wrap masih dikasih rangkapan plastik yang seperti ini sobat. Baru ada lagi yang segel. Nah, ini masih segel ya. Nah, ini dia komiknya sobat ya. Judulnya Tukang Mebel Jadi Presiden ya. Tukang Mebel Jadi Presiden. Ini yang belakangnya. Untuk halamannya ini nggak terlalu banyak banget ya, jadi lumayan agak tipis nih ya. Oke, ini buku ini atau komik ini ya dikarang atau ditulis oleh Gunawan, kemudian diterbitin sama penerbit Narasi sobat. Judul lengkapnya adalah Tukang Mebel Jadi Presiden, kisah perjalanan Jokowi dari dunia bisnis ke panggung politik. Diterbitkan oleh penerbit Narasi pada tahun berapa nih? Pada tahun 2014 sobat. Ini halaman awalnya ya. Ini kayak karikatur gitu ya, hampir. Ini bagian belakang. Di belakang ada penulisnya. Gunawan lahir di Ponorogo tahun 1985. Saat ini dia bekerja sebagai redaktur artistik pada perusahaan swasta di Jogja. Puluhan buku telah ditulisnya dan komik Tukang Mebel Jadi Presiden, kisah perjalanan Jokowi dari dunia bisnis ke panggung politik, ini merupakan komik keduanya dan insya Allah bukan komik terakhirnya. Nah, komik ini punya cover kombinasi ya, jadi ada yang fade atau dop ya, bagian sini itu dop sobat, dan bagian sini ini glossy dan timbul. Yang belakangnya pun juga ini dop, ini glossy dan timbul ya sobat ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, karena ditimbulin nih. Oke, sekarang kita langsung review aja bukunya. 5 minutes later. So, ini dia komiknya sobat. Ya, ini cover depannya. Ini totalnya ada 108 halaman ya. Nah, pada awalnya itu menceritakan tentang seseorang ya. Ini yang lagi nonton TV, baca koran, lagi ngopi. Kemudian dia sampai kopinya itu terbayang-bayang wajahnya Pak Jokowi. Akhirnya dia sampai ke warung. Warung pun isinya tentang baliho Pak Jokowi ya. Jadi ini menceritakan tentang seseorang yang tiap hari isinya Pak Jokowi semua, sampai dia itu bingung gitu sobat. Sampai bahkan dia pusing, dia melihat Indonesia pun isinya pulaunya itu berbentuk Jokowi juga. Nah, akhirnya dia bertanya kepada salah seorang penjual di situ dan dia menceritakan tentang kisahnya Pak Jokowi ya. Mulai dari waktu dia di Solo belusuan, kemudian dari survei online hingga kisah-kisah lainnya. Kemudian akhirnya ya, setelah beberapa halaman diceritakan pula tentang kisahnya Pak Jokowi dari kecil sobat. Nah, di sini ada nih, Jokowi lahir di Solo 21 Juni 1961 sebagai anak sulung dari 4 bersaudara.
Ketika SD beliau tumbuh menjadi anak yang terbiasa hidup sulit ya. Nah, dia itu bapaknya itu tukang kayu gitu sobat. Rumahnya juga dilihat dari komiknya ini bambu ya. Bambu. Dan dia juga ikut jadi tukang kuli beras juga. Kemudian dia juga pernah main ini yang kalau dalam bahasa Jawa jelong-jelongan atau meriam bambu hingga alisnya terbakar kena yang seperti ini. Saya pun juga pernah mengalaminya sobat. Nah, ini waktu SD ya, dia juga akhirnya lulus dan masuk ke SMP juga sobat. Dia awalnya itu mengenal rock itu dari Manahan sobat. Di selama SMP, Jokowi pulang dan pergi sekolah kadang berjalan atau berboncengan sepeda dengan temannya. Sepulang sekolah, Jokowi selalu melintas di Manahan. Manahan itu adalah suatu tempat di Solo sobat, kayak semacam stadion gitu, yang merupakan tempat latihan grup rock terkenal di Solo pada saat itu, namanya Trencem. Jokowi mulai terhipnotis dengan dunia musik rock. Nah, ini juga ya. Nah, Jokowi juga anak penurut yang tidak perlu dijewer. Dia juga dikenal termasuk anak yang rajin sholat dan lancar mengaji. Oh, jadi dia tuh masa kecilnya lancar mengaji ya. Dan di luar jam sekolah dia bantu-bantu menagih pembayaran kepada pelanggan atau membantu menaikkan kayu ke atas gerobak. Dia karena bercita-cita masuk UGM, Jokowi berusaha menunjukkan yang terbaik. Hingga pada akhirnya dia berhasil masuk di UGM sobat. Selama kuliah, Jokowi kos di Yogyakarta, seminggu atau sebulan sekali pulang ke Solo naik bus. Di masa kuliah, ia jalani dengan prihatin karena tak ada biaya hidup yang cukup. Kuliahnya disambi dengan kerja sana-sini untuk biaya makan. Ia sampai 5 kali indekos karena tak mampu biaya kos dan mencari yang lebih murah. Di sini juga dia bertemu dengan Iriana yang jadi istrinya saat ini sobat. Nah, dulu ceritanya gimana kok bisa jadian? Iriana adalah perempuan tercantik di mata Jokowi. Dulu di masa mereka jatuh cinta, Kali PP di belakang pasar Ngemplak Solo jadi saksi bagaimana mereka menyaksikan purnama di atas kali. Nah, semasa kuliah dulu Pak Jokowi lebih senang ikut kegiatan-kegiatan minat dan bakat seperti naik gunung, main basket, dan camping. Hingga akhirnya nih Pak Jokowi setelah menikah pergi ke Aceh ya. Setelah dari Aceh dia kembali lagi ke Solo dan buka toko mebel sendiri sobat. Dia pinjam uang juga berapa ratus juta gitu sobat, dan akhirnya dia sukses gitulah sobat ceritanya ya. Nah, dia juga membentuk Aspindo atau Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia. Jokowi ditunjuk sebagai ketua selama 2 periode, yakni 2002-2004 dan 2004-2008. Disinilah karakter kepemimpinan Jokowi yang ngemong dan visioner terlihat. Nah, akhirnya dia juga mencalonkan menjadi wali kota Solo. Jokowi merasa optimis karena saat itu calon lain kebanyakan masang gambar di billboard, sementara ia memilih setiap hari door to door mendatangi sendiri warga dari RT ke RT, dari pasar ke pasar. Dan akhirnya pada pemungutan suara Pilkada Solo tanggal 27 Juni 2005, pasangan Jokowi Efik Hadi Rudiatmo menang dengan persentase lebih dari 37%. Nah, ini Jokowi jadi wali kota, sobat. Ini kita lanjut ya. Nah, ini ada tulisan-tulisan seperti ini, sobat. Di sini juga akhirnya pada suatu hari dia pergi ke Jakarta ya. Nah, ini dia. Dia akhirnya dipasangkan dengan Pak Basuki Purnama atau Ahok dan dia ke Jakarta, sobat. Pasangan Jokowi Ahok sadar bahwa mereka tidak diunggulkan sehingga harus berusaha dengan keras. Jika ingin mengungguli lawan-lawannya, 14 hari masa kampanye putaran pertama, Jokowi Ahok merebut hati warga ibu kota dengan kampanye belusuan ke kampung-kampung. Dan akhirnya Jokowi ditetapkan oleh KPU DKI sebagai gubernur DKI Jakarta bersama wakilnya Basuki Cahayapurnama. Ya. Pada 20 September 2012 ya ini ya. Oke, lanjut. Kemudian ini pas waktu jadi gubernur ya.
Jokowi dan pencitraan. Ini terkait sosmed ya, antara yang suka sama Jokowi maupun yang tidak suka. Ya, kita langsung skip aja. 1. Jokowi nggak pernah mengambil gajinya selama 2 periode, sementara banyak pejabat lain yang menuntut kenaikan gaji. Aneh banget deh. 2. Terlalu sering turun ke lapangan untuk belusuan ke gang-gang kecil, berjalan kepanasan ke tempat-tempat kumuh hanya untuk melihat dan mendengar langsung permasalahan rakyatnya. Kurang kerjaan banget kan? Seharusnya duduk nyaman di kantor saja seperti pejabat, kebanyakan tinggal terima laporan dari stafnya beres. 3. Terlalu kurus, terlalu sederhana dan apa adanya. Malu-maluin kan sebagai pejabat, apalagi sekelas gubernur. Seharusnya berpenampilan glamor, memakai baju yang bermerek dan mahal-mahal. Bodoh ganti mobil mewah, bodoh amat, rakyatnya mau kelaparan. 4. Kepemimpinan Jokowi terlalu anti korupsi dan transparan. Itu kan menyulitkan stafnya untuk korupsi. Terus dia mau ngasih makan anak istri pakai apa coba? Sudah gaji nggak pernah diambil, masih juga nggak korupsi. Padahal peluang korupsi ada, lagian rakyat juga nggak bakalan tahu kok. Oke, dan disinilah begitulah Jokowi. Di saat banyak capres lain yang sibuk dengan pencitraan demi untuk meraih simpati dan dukungan rakyat, Jokowi yang tidak mencalonkan malah mendapat desakan dari berbagai kalangan masyarakat untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014. Dan seperti yang kalian tahu, akhirnya Pak Jokowi menjadi presiden pada tahun 2014 ya, hingga saat ini sobat. Ini adalah kisah inspirasional tentang hidup Jokowi, tumbuh besar di pikiran kali, meniti karir sebagai tukang mebel, dan kini menapaki tangga menuju kursi RI1. Dikemas dalam bentuk komik biografi yang menarik, buku ini dapat melecut siapa saja yang membacanya. Sebuah suntikan semangat untuk menjadi pemimpin yang berhati nurani di masa mendatang. Nah, semoga sharing video review ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Kalian juga bisa komen-komen ya sobat ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Books Lover. Dadah! Buat kalian yang kepo sama video-video terbaru dari Book Boys, kalian bisa cekidot di sini. Kemudian untuk tonton video review komik apa aja atau buku apa aja yang pernah saya review, kalian bisa cekidot di sini ya. Dan kemudian untuk subscribe langsung aja di sini. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.